sudah diberikan maktub, dituliskan oleh Allah, ada yang bertugas mengganggu kita, yaitu syaitan. Syaitan yang mengganggu kita. Karena syaitan udah perjanjian sama Allah. Tadinya dia di surga, ya Allah, ini Adam diciptain dari bumi, saya dari api, dan saya lebih dulu. Kenapa saya harus patuh kepada Adam? Akhirnya setan ini dikeluarkan dari surga. Baik kalau begitu, saya keluar dari surga, tapi saya minta izin untuk mengganggu manusia sampai hari kiamat. Nah, dari situlah kita yang musuh yang paling nyata siapa? Setan. Dalam surah Yasin jelas, setan aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Bagaimana caranya kita untuk menghindari hal-hal tersebut? Karena setinggi-tingginya dosa nggak ada lagi dosa yang dimiliki setan juga berada dalam diri kita. Apa? Ana khairu minhu. Aku lebih bagus darinya. Saya di sini menganggap diri saya yang paling keren, paling pintar. Ya udah, putus amal saya yang lain. Putus karena udah penyakit hati. Dan itu yang diharapin setan, misinya berhasil. Nggak ada pangkal dosa itu dari setan, udah kesombongan. Andre main wadon. Asik. Dia main wadon. Dia jajan. Dia tobat, beres. Nggak ada orang lagi yang dihancurin sama dia. Dia berzina. Ada dasarnya nggak boleh, tetap dosa besar. Tetapi Andre masih bertobat, diterima sama Allah segalanya. Tapi ketika orang sudah menganggap dirinya, aku lebih baik dari Andre, ini udah bahaya. Masuk masjid gampang nggak? Gampang. Keluar masjid yang susah. Keluar masjid susah toh. Bang Pian saya sama-sama masuk masjid. Bang Pian pakai begitu, saya pakai begini. Keluar masjid ternyata yang lebih mulia Bang Pian. Dengan pakai celana kasualnya, ya, dengan kemejanya. Dia keluar masjid tentram hatinya, mendekatkan diri kepada Allah. Saya yang berpakaian muslim begini, mencaci orang, udah selesai. Nggak ada. Dosa saya lebih besar. Dosa saya lebih besar. Sifat, jangan merasa lebih baik dari seseorang lain. karena itu keinginan setan. Kata setan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari. Itu dosa yang paling tinggi. Udah nggak ada lagi. Dosa yang paling tinggi dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Ini banyak. Kenapa di dalam hati itu banyak sifat tercela? Li'annal insan istima'a alaih arba'atu anwa'. Sesungguhnya dalam hati manusia ini atau dalam diri manusia terkumpul dari 4 macam bagian minal awsaf, daripada sifat-sifat. Wa hiya sifatu sab'iyah wal bahimah wa syaitaniyah wa rabbaniyah. Jalan. Sifat Mau-maunya akan. apa namanya? Keaguan, keegoan kita, ya. Kefanatikan kita. Dosa yang ada di dalam diri kita, wal bahimah, dan sifat-sifat kebinatangan kita ada di dalam hati kita. Wasyaitaniyah, dan sifat-sifat setan ada di dalam diri. Warobbaniyah, dan sifat ketuhanan juga ada di dalam diri kita. Karena terhimpun dalam hati manusia, dalam diri manusia itu empat sifat itu. Ada robbaniyah, ketuhanan, ada setan, ada hewan. Wa kullu dzalik majmu' fil qalbi, dan setiap yang demikian itu berkumpul di hati. Supaya namanya in fil insan injir wal kalbu wa syaitan wal hakim. Di dalam hati manusia diibaratkan sifat itu ada babi, ada anjing, ada setan. Salah nunjukin. Enak juga saya. Ada babi, ada anjing, ada setan, ada hakim. Jadi sifat-sifat tersebut, maka apa? Falhinjiru, maka yang berbentuk babi itu wasahwat, yaitu hawa nafsu, syahwat itu yang babi itu. Babil. Gak ada kalengnya, no. Iklan dulu. Itu babi. Babil. Babi ini yang penuh nafsu nih babi. Sifat babnya, babi buta, sifat babi yang ada di dalam. Wal kalbu, dan anjing. Anjing itu yang bagaimana? Wal gadab, sifatnya yang marah-amarah, yang pokoknya temperamen, maunya emosinya tuh yang berlebihan. Anjing, ini anjing. Makanya ngeri kalau ketemu orang-orang yang ahli kasab. Orang ahli kasab
para wali-wali badal, wali autad yang mukasaf ini yang udah bisa ngelihat, kan ngeri. Karena diri kita kotor tuh udah sadar diri dulu nih, gue nggak mau ketemu dengan gitu. Kadang ada yang celoteh juga, bukannya dibuat-buat. Nanti nggak usah masuk, anjing. Nah ini berapa ini? Berapa? Dia ngeliat kita nih, kita dibilang anjing. Wah itu udah bahaya. Yang dilihat bukan lagi johiriah kita, apa yang ada di dalam sifat hati kita. Babi pinggir. Ini salah. Tapi jarang sekali. Wali-wali mukasab biasanya begitu, yang sudah kasab. Dari luar sana kita kemari gitu, misalkan kita di luar, di dalam sana kita di luar sini. Itu anjing, musir anjing. Motor belum mati ya? Hah? Kadang-kadang motor belum mati. Motor belum mati, anjing nggak usah masuk gitu. Nyari, katanya batok baru jatuh, nggak dibayar. Emang musik kena dia mah. Ini bahaya. Nah, sifat-sifat anjing yang ada di dalam hati manusia. Syaitan dan setan la yazala yahidu sahwat injil. Dan sifat setan ini yang nggak bisa merendahkan apa namanya tensi daripada syahwat kita. Turun. Wal gaid was sabak, dan marah dan pengen ngerasa puas. Dan satu lagi yang paling bijak wal hakim, di dalam hati ada kebijaksanaan kita, yakni bagaimana akal kita bisa mencegah yang namanya tipu daya setan. Itu bisa mencegah. Itu apa? Akil yang bisa mencegah tipu daya setan. Gimana? Harus belajar caranya seperti apa. Semua kan kita pada sok kenal sama setan. Ada sok kenal. Udah pernah emang ketemu setan? Ada sok kenal kita sama setan. Udah kayak setan sifat lu kan begitu. Emang anak setan. Kita sok kenal. Jangan-jangan ini kawannya setan. Nggak ada yang tahu setan kecuali setan. Ini kita tahu arti setan itu orang yang ingkar kepada Allah. Sejatinya ini makhluk sakral lain, yang dua makhluk berakal, setan dan manusia, yang diciptakan sama Allah untuk apa? Ibadah. Ma khalaqtul jinna wal ins illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dari golongan jin yang melawan sama Allah, yang nggak mau patuh sama Allah, nggak mau hormat sama kita, ya setan. Yang lebih dahsyat lagi iblis. Ada lagi ifrit begitu. Ya manusia, dia sejelek apapun dibilang manusia, tapi dibilang sifatnya kayak setan. Emang kita udah ketemu setan? Udah ketemu belum setan? Kan udah ketemu? Belum. Udah ketemu. Kita kan belum ketemu sama setan. Setan sifatnya bagaimana? Cari dulu. Setan yang sikapnya ingkar kepada Allah. Nah ini ketika kita sudah mendekati menjadi orang yang adil dalam bersikap, bijaksana, maka kita bisa menghindari daripada kekangan tipu daya setan. Tipu daya kita terhadap setan. Fata'atul hinjir, maka yang dimaksud taat, kepatuhan babi ini, yakni syahwat, ya, syahwat yang menerbitkan, yang melahirkan daripadanya itu sifat waqihat, sifat buruk, dosa-dosa, kekejian, wa tafsir. Kita pengennya tuh kayak babi tuh, boros-boros udah nggak inget besok. Punya duit juta habis, besok bagaimana kayak pintar dia, rezeki mah Allah yang ngatur. Ya nggak begitu juga. Kita harus kasar, kita harus usaha. Memang nggak boleh pelit. Setiap yang kita keluarin nih itu rezeki kita. Kita nggak boleh pelit sama uang kita. Tapi kalau boros-boros ya nggak dibenerin juga. Pinter kendalinya kan. Biasanya kata Ustaz Rawi, uang panas. Uangnya sih nggak ada yang panas. Dapetinnya coy. Hasilnya. Dapetinnya ya panas, penuh hawa nafsu, penuh lika-liku, sikat sini, sikat kanan. Itu yang dimaksud panas, penuh kecurangan. Uangnya emang nggak panas. Dagang sayur uangnya itu, dagang sebelah uangnya itu, bohong juga uangnya itu. Caranya yang jadi panas. Orang bisnis uangnya itu, tapi kita sudah kategorikan uangnya panas. Sadar kita itu uang panas, maka habisin aja uang panas. Yang kita terima uang panas. Nah, seperti tabzir dan berboros-boros.
buat takdir. Dan sukanya ngapain tuh? Ngina orang. Ini babi. Iya, Babi. benar. Ini kategori yang ada babi di dalam hati, ngeremehin orang. Belahan tubuh. Hah, Di budget. Lupa kan gitu, Pak. Ya, kalau itu kan masalahnya daging, kalau ini sikap. Oh, iya. Bukannya berarti darah babi, daging babi. Ya, kalau dalam usul fik kata Bang Maman, kalau nggak ada lagi makanan di hutan itu boleh dimakan. Syaratnya segempol. Jempol. Ya kalau bisa disisain sampai malam taruh freezer ya salah. Atau taruh bekal kita asap gitu buat makan besok pagi ya salah. Ini kalau itu fisik. Fisik ini dalam usul fik banyak perbedaan. Artinya ketika darurat boleh. Ini dimaksud babi dalam hati bukan dalam bentuk dagingnya. Tapi sifatnya yang kayak babi udah. Oke. Mata merah. Ya. Sukanya ngina orang udah. Nggak ada lagi yang paling hebat dah, paling kaya, paling besar dia. Buat nyamuk. Pokoknya udah babi dah. Dan ria juga kepengennya dia apa? Sanjung. Wah, Babi tuh. iya, babi tuh wala peta. Dan dia juga nggak punya rasa malu babi. Nggak punya rasa malu. Itu babi. Kadang apalagi sekarang musim-musiman naik citra. Bang Maman pejabat di setempat, ada dewan, maulid forumnya mah. Maulid. Hebat nih. Dewan calon dia tampil karena apa namanya ria, kepengen pencitraan. Tadi siapa itu yang baca Quran? Ya, dikeluarin dari dompet, mudah-mudahan rezeki ya dikasih 100.000. Yang tadi siapa tadi baca salawat? Dibagi 50.000. Jebret. Sambutan berikutnya Bapak RW kita, Bapak Maman. Dia keluarin. Tadi dia ngeluarin 200, Maman gopek. Karena Maman nggak sepakat nih sama dewan ini. Panggil lagi maulid. Masya Allah tadi yang baca Quran berapa? Siapa orang itu siapa? Ini Pak. Dibagi gopek. Nah ini tempatnya mulia, tapi dibuat seperti kandang babi. Seperti kandang babi. Karena rasa babinya itu yang ada, kemaluannya nggak ada udah. Wal mujanah dan berpesta pora. Babi maunya kan senang-senang. Tidur, makan, main kotoran itu babi. Grubuk. Oh, babi maunya senang-senang. Bikin kucak. Oke. Mata merah kita. Wal ais dan sering suka mengutuk. Wal hirsu dan serakah. Ini babi. Wal jis dan korupsi. Nah, ini para koruptor. Para koruptor ibarat babi tuh. Karena dia punya keserakahan, punya hawa nafsu berlebihan. Dia korupsi untuk mencapai kesenangannya. Duit rakyat, duit yang lainnya diambil. Ini di dalam dirinya seperti babi. Ketaatan dia seperti babi udah. Seperti babi. Dan menjadi seperti orang yang dianggungkan seperti raja. Dia punya hati hasud, punya hati hikit. Hikit kemarin, akalnya udah rusak. Wasamatat dan dia sombong dan yang lainnya. Itu orang-orang yang hatinya, ini penyakit hati dulu yang tercela nih, dijabarin dikit-dikit. Mudah-mudahan kita bisa paham. Wa ta'atul kalbu dan ketaatannya itu, kepatuhannya anjing, seperti anjing. Seperti apa? Al-ghadab yang tasok. Marahnya itu yang wah pokoknya dikeluarin. Anjing gila bagaimana? Anjing rabies. Anjing ditolongin kira-kira minta terima kasih gak? Kagak, malah gigit. Anjing nih bocah. Ditolongin malah jadi-jadi. Nah kan begitu. Ini anjing, sifat anjing. Dia marahnya sepuasnya. Begitu sifatnya dinampakkan. Terus apa lagi? Kabul. Anjing. Anjing udah nggak malu telanjang. Malu gak? Kencingnya aja diunjukin nih punyanya, kayak anjing. Anjing doang yang kencing nunjukin punyanya. Karena ngangkat apa? Angkat kaki tuh anjing. Dan dia juga sombong. Anjing juga sama, pemarah, sombong, bangga, wal istihza.
sukanya ngejek tuh anjing tuh. Sifat anjing. Misalkan ada orang yang lagi bener. No. Ali surga no lewat. Diejek. Orang lagi pengen bener, pengen baik. No yang punya surga. Dia mau paling soleh juga dia tuh. Tuh anjing tuh. Udah apa tuh? Anjing tuh sifat-sifat anjing kita ngejek orang. Apalagi ngejeknya tujuannya ngejek agama. Sengaja. Getar-getar sama Anton misalkan. Anjing mulu si Anton. Dia nganggap dangdut segede-gedenya dia tuh. Pas Anton lagi mau narik, nah dia gitu. Ini pengalaman juga. Dianggap apa dulu kalau dulu masih ada jaipongan. Di sini banyak bangasan dulu jaipongan, anggap sinden segala macam. Coba pengen ngejek tokoh agama. Bagus apa sih hati lu? Pinter apa, sesakti apa? Kiai digituin. Tanggapin jaipo. Sekarang banyak nggak begitu? Banyak orang nganggap dangdut di depan musola. Yang lebih parah lagi bawahnya kuburan. Iya. Atasnya panggung organ. Itu nggak ngejek sama agama. Bener musola itu fasilitas umum. Kan saya nggak nanggap hiburan di musola. Saya mah di halaman musola. Halaman musola itu kan tempat orang sholat di dalam. Saya mah di halaman musola yang nggak dipakai sholat. Lihat dulu orang hilir mudik sholat asar maghrib. Itu jangan. Itu sifat anjing udah ngejek. Dia malah tongkrong ketika ada yang ngaji. Udah nggak mandang. Si Anton sama aja mau gua. Dia malah pakai celana yang nggak sopan, dia ngejek. Pokoknya speakernya boro-boro jauh deket, dia malah ngejek. Nggak mau dengerin. Itu sifat-sifat anjing. Sifat-sifat anjing. Sukanya apa? Meremehkan. Kita ini lagi bukan nyalain orang. Kita lagi belajar. Mana sih kriteria-kriteria yang tersebut agar tidak ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngejek dalam perihal agama kan. Dalam perihal agama. Kadang diolok-olok ton. Diolok-olok, Kiai, nah ini udah ngejek nih, nggak bener nih anjing. Ustaz, udah ngeliat orang pakaiannya lagi kepengen bener gitu ya, pengen perbaiki diri. Karena dia nggak dapet panggung, dia ejek. Ustaz, ya Allah. Ada orang yang ngomong nih Ustaz baru, emang Ustaz jadi-jadian? Ini udah anjing, ngejek. Ini Ustaz baru nih. Kadang diagung-agungkan, Kiai, Masya Allah ini Kiai gini nih, Kiai besar, Syekh. Nah ini ngejek. Kalau tujuan kita itu mengejek bukannya takzim, orang takzim nggak mungkin dikeluarin, nggak mesti nyebut. Kalau memang dia takzim, dia hormat, dia takrim, dia memuliakan seorang, dia cukup menjumpai dengan adabnya. Nggak usah diumbar pakai Masya Allah selamat. Wah udah jadi ustaz gara nah, ini udah ketahuan, ini sifat-sifat anjing nih. Ya kan kita kenal, kita tahu, kita sepermainan kita main. Ya nggak usah lah. Kalau teman kita lagi pengen, ya udah. Jangan manggil, Kiai mau kemana? Kiai kan galak. Oke, dampingin Abi, jebret. Anton nggak dapat posisi karena disalib terus sama Oki. Tusuk. Acok. Di luar sana, ini nih Kiai, kasih bungkusin. Nah, jangan. Ini kita ngejek orang. Apalagi kita lingkungan gini. Ini Kiai nih, bungkusin yang gede-gede nih. Jangan. Kalau kita memuliakan nggak begitu caranya. Pelan-pelan, datengin. Itu namanya apa? Adab. Iya, nggak ada. Orang Yahudi, umat Yahudi dulu hancur gara-gara saling mengejek, saling mengolok-olok. Ini udah sifatnya anjing. Kan berabe kalau kita bilang anjing lo, nggak bisa kita bilang gitu. Ya udah. Boleh nggak kita bilang? Ya nggak boleh. Ya udah. Yang apa namanya? Nggak usah yang begitu, nggak usah perlu ada. Orang mau benar, mau berubah haknya dia. Orang mau kembali ke jalan dia yang rusak, haknya dia, bukan hak kita. Karena Allah yang tahu banyak kita. Tapi kalau kita tujuannya mengejek seorang wal istihfaf atau kita meremehkan, itu udah sifatnya anjing. Alah, lo sholat begini masjid mulu.
urus baik diri lu sendiri. Meremehkan. Gampang gua mah, urusan kubur urusan gua. Ya kita bisa nelan dulu dah kalau begini ceritain. Bang, ayo bang, kita ngaji bang. Lu nyeramain gua mulu, urusan gua tenang. Urusan itu mentar, kalau gua udah mau juga, gua mau. Ya kita girang, kalau orang ada yang aja. Bang, ayo bang. Masya Allah ya dah. Mohon maaf nih, saya belum sempat lain kali. Ini malah ngeremehin gitu. Waktunya nonton bola ya nonton bola. Waktunya ngaji ya kan? Ngaji. Ini malah nonton bareng dulu. Gurunya disepelehin, diremehin. Nih udah kata nih baru. Caranya jangan begitu. Nih apa nama istihfaf nih, meremehkan. Ajakan diremehkan. Ngaji diremehkan. Ngaji mulu lu nggak bisulan, mantap lu duduk mulu. Pernah gitu. Ini Malam. ya kita tapi jangan anjing nih anjingnya. Anjing nih jangan. Ini Yang gua. bagian dari kategori anjing. Wa tahqiril khalq dan menghina sama makhluk nih anjing. Harusnya bagaimana kita? La tahtakir mandunaka bikulli syai'in maziyah. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'in. Janganlah kamu menghina seseorang karena setiap seorang itu setiap sesuatu itu punya kelebihan. Janganlah kamu menghina orang yang miskin darimu, tapi jadilah kamu penolongnya. Harusnya begitu. Lagu lu rumah udah pada reok. Jangan begitu. Ingetin. Kalau dia lebih muda, panggil tong sini ya. Ngapain tong di rumah? Ikut air. Ngapain? Ajak dia. Kalau dia usaha apa? Bantuin ngangkut. Besok bang, nggak kerja lagi, ikut aja. Ayo. Ngapain? Ngaji dulu bentar. Habis ngaji kan baru ngangkut. Enak gak begitu? Ngocah, gak mikir sama bapaknya. Kita caci maki begitu, kita hina-hina. Rumah ini udah mau rubuh. Usah melarat lu, ngaji kagak mau, apa nggak mau. Wah kita hina segala macam. Jangan. Harusnya kita apa? Kun mu'inan. Jadilah kita penolong. Dan saya sama kita semua nggak ada ini yang punya yang paling lebih, nggak ada. Saya nggak bisa bidang apa, pasti saya bertanya. Saya nggak menutup diri, buka diri. Saya nggak bisa ini, saya bertanya teman, saya tanya Sadrawi. Atau saya nggak bisa di motor, saya tanya. Jangan kita malah menjadi menghinakan, nggak bisa. Coba ini bangunan rumah, emang satu orang. Ada kenek, ada tukang. Bagian apa namanya listrik, apa tukang juga? Kagak. Beda nggak? Beda. Gali sumur Anton apa tukang juga? Gamen. Enggak, kita jangan. Jodoh juga sama. Jodoh itu bukan setara. Kita sama istri kita bukan setara, tapi saling melengkapi. Istri kita punya kekurangan, kita lengkapi. Kita punya kekurangan, dilengkapi. Jodoh itu bukan dibilang sama, itu namanya nggak jodoh. Kalau jodoh itu, makanya kita mau bini jangan mencaci, jangan kesel sama kekurangan bini. Kita jangan menghina orang lain dulu dah. Kita kayak anjing, kayak babi sama anak sama bini begitu aja. Jangan-jangan kita mau orang lembut nih karena pengen dipandang juga, memang babi sama anjing sama aja. Sama bini kita semena-mena. Ya udah anjing babinya makin jadi. Stok bongor. Kita jangan bini kita kekurangannya ada, kita jangan mau apa-apa. Berarti kita yang harus melengkapi, kita harus mengingatkan. Kita buruk, bini kita baik, bini kita yang buruk. Tapi sebelum kita pergaulan luas begini kepada masyarakat, kepada umumnya, orang-orang terdekat kita dulu. Bagaimana kita sama anak bini dulu, keluarga inti kita. Terus sama adik, sama kakak, sama ponakan, sama mama kita. Bagaimana? Kalau sudah dalam diri kita asus dengkong, kita adik, ini kakak, ya memang harusnya kita taat sama kakak. Jangan kita nggak mau kalah sama kakak.
Emang dia doang bisa. Dulu gua kecil, sekarang gua gede. Jangan begitu. Nggak bisa. Kalau kita bicara kalau ini kakak kita mengganti orang, Wah. ini adik kita jangan ngomong gua bodo amat, gua antepin. Jangan. Ini adik, kita punya kewajiban. Jangan sampai adik kita terjerumus. Ini baru. Sifat kita nggak seperti anjing, nggak seperti babi. Terus apa? Dan jangan, ini kalau sifatnya anjing itu keinginannya ngapain? Menghendaki apa? Keburukan dan syahwat yang zalim. Itu anjing. Ini baru sifat majmuma yang di dalam hati dulu, Bu. Sabar ngajinya.